Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramdan, NIM 09110580421035, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrenapang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang birokrasi dalam berbagai perspektif. Baik, langsung saja. Yang pertama itu dari perspektif politik birokrasi. Istilah birokrasi diadopsi secara langsung dari bahasa Inggris dari kata bureaucracy. Secara etimologis, kata itu berasal dari akar kata bureau yang berarti meja tulis, yaitu tempat pejabat biasanya bekerja, ditambah kata crazy yang bermakna aturan atau net. Tidak heran bila dalam Kamus Bahasa Eropa abad ke-18 dan ke-19 istilah birokrasi diartikan sebagai kekuasaan, pengaruh atau wewenang yang dimiliki oleh para pejabat pemerintahan. Itu menurut Albrow. Sekarang ini birokrasi kerap diartikan sebagai lembaga atau institusi yang melaksanakan fungsi-fungsi dan tanggung jawab negara. Birokrasi juga sering diartikan sebagai organisasi para pejabat yang tersusun secara hierarkis dan diangkat untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik tertentu. Itu menurut Helvey. Kemudian yang kedua itu birokrasi, kapitalisme, dan demokrasi. Mengacu pada teori liberal tentang negara, birokrasi di satu pihak berada pada posisi yang bertentangan dengan kapitalisme dan demokrasi di lain pihak. Hal ini karena birokrasi secara ekonomis dianggap tidak sesuai dengan kapitalisme. Sementara itu, secara politis, birokrasi sebagai pemerintah arif kekuasaan oleh para pejabat yang diangkat dipandang berada dalam posisi berlawanan dengan demokrasi sebagai pemerintahan. Kekuasaan oleh rakyat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih. Demokrasi diyakini berasal dari kebebasan ekonomi atau kapitalisme. Sebaliknya, demokrasi hanya bisa tegak karena ditopang oleh kapitalisme yang keduanya dihalangi oleh birokrasi. Itu menurut Smith. Birokrasi merupakan dilema bagi demokrasi karena hubungan antara keduanya bersifat paradoks dan kontradiktif. Di satu pihak, kekuasaan birokrasi dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Di lain pihak, demokrasi modern tidak akan dapat eksis tanpa birokrasi yang independen dan efisien. Ancaman birokrasi terhadap demokrasi dapat ditinjau dari 3 alasan. Yang pertama itu birokrasi dapat menjadi alat untuk memperkuat domisi negara yang lebih besar. Kemudian yang kedua, birokrasi berpotensi melanggar otonomi, kebebasan, dan dunia. Ketiga, dapat disaksikan munculnya peran dan kekuasaan birokrasi yang semakin besar. Ini ditandai oleh kekuasaan politik dan birokrasi yang terpusat pada sekelompok elit dan bersifat sentralistik. Kekuasaan birokrasi yang kuat dan besar di banyak negara berkembang pada satu sisi merupakan warisan kolonial, sementara pada sisi lain merupakan produk dari budaya feodal. Terutama sistem hubungan patronage atau patron klien dan privilege atau hak-hak istimewa pada kelompok tertentu. Itu menurut Wright. Kemudian yang terakhir itu kita dapat mendefinisikan birokrasi secara sederhana itu sebagai sistem organisasi yang dimana ada sistem pemerintahan yang bergerak di dalamnya. Ada juga sistem pelayanan yang dijalankan, kemudian ada pemimpin yang mengatur bawahannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.